Ya itu kita kan baru dugaannya si Ringrong. dugaannya dugaannya kalau ini ngomongnya miring-miring gini gitu. Bingung gue dimiring-miringin. Ya dugaannya dia, nanti kita buktiin aja di persidangan. Makanya Bunda tuh sangat eh, sangat atensi sekali dengan persidangannya Laura gitu. Ya kalau ngomong kan gini nih, iya ya gitu, kayak leher seklek gitu. Atau apa itu bagian dari gaya kali ya, kalau itu gaya miring kali, bagus kali dipikir gitu kali ya. Ya elah perhiasan mah, ngapain ditampang-tampangin. Perempuan itu selain daripada cantik harus cerdas. Gue kasih tauin aja sama lo apa deh. Kalau perempuan bodoh ditindas kalian. Perempuan itu harus cerdas pendidikannya. Kalau seandainya nggak cukup, otodidak, ngerti? Jadi baca-baca, banyak baca. Itu kan udah diajarin sama buat yang Islam, yang Muslim kan Nabi Muhammad bilang apa? Ikro. Bener gak? Thank you Sunshine. Buat yang Muslim itu kan mesti ikro sampai khatam. Bener gak? Artinya kalau pendidikannya nggak cukup, misal nggak lulus SD, nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, lanjutin dengan otodidak, baca, 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 baca. Karena apa? Itu perintahnya Nabi Muhammad di dalam agama Islam, ikro sampai hatam. Ikro itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah baca. Paham? Baca, banyak baca. Baca tuh, aduh, dunia ada di tangan kalian kalau kalian bisa rajin baca. Bacanya bacaan yang pengetahuan ya, jangan lo baca stensilan. Bener. Jangan bacanya komik gitu. Soalnya gini, itu semuanya pasti diproses, nggak mungkin nggak diproses. Kenapa? Tidak mungkin di SP3 atau dihentikan karena kan pengacaranya ada dan udah dilaporkan. Mungkin justru si pengacara pelapor sendiri yang sedang sibuk. Kita juga jangan negatif thinking juga sama para polisi-polisi. Kesian juga, banyak juga polisi yang baik gitu. Masih ada kok polisi yang baik. Saudara gue polisi baik-baik makanya miskin. Saudara gue ada perwira-perwira polisi baik, semuanya jujur, akhirnya miskin. Jadi semua polisi itu jangan dipukul rata lah. Ada juga polisi yang baik lah. Kesian loh. Kalian nggak tahu sih sedihnya mereka tuh kalau lagi tugas. Bunda tuh kasihan ngelihatnya kadang-kadang loh. Iya, teman-teman Bunda tuh kan makanya kalau Bunda datang jajanin dong gue. Ya lu gue jajanin di mana? Dibawa ke warteg ya udah dia mampunya segitu. Yang penting yang penting asik. Ya enggak? Temenku soalnya banyak juga polisi, saudara polisi gitu. Cuman pada miskin-miskin. Padahal perwira. Aduh Tuhan. Itulah ya Indonesia. Apapun dulu Bunda inget tuh waktu peristiwa tahun 98. Bunda lagi di Belanda. Bunda lihat di TV kerusuhan 27 Juli. Itu kan kantor partainya Bunda. Terus Bunda buru-buru langsung bilang sama temen Bunda, I have to go back to Indonesia. Terus waktu Bunda sampai di bandara, di petugas imigrasinya Bunda sodorin paspor Bunda, mereka melihat bahwa Bunda Indonesia. Terus saya bilang, you wanna go back to Indonesia? Yes, I wanna go back to Indonesia. Dia tanya gitu kan, terus Bunda jawab kayak gitu. Terus dia tanya, do you know
The condition of Indonesia now. Dia tanya, kamu tahu nggak kondisi Indonesia sekarang? Dikasih tunjuk di TV. Jadi peristiwa 27 Juli itu liputannya sampai dengan Belanda. Karena Bunda waktu itu lagi di Amsterdam. Terus Bunda bilang, tugas lo adalah stempel paspor gue, bagus atau jelek, Indonesia negara gue. Lo tidak punya hak untuk mengatakan apapun mengenai negara gue. Oke, di stempel sama dia pulang Bunda. Sampai di Jakarta, itu jalanan banyak yang ditutup dan sepi. Gitu. Tuh cerita Bunda. Jadi apa sih namanya, termasuk tuh ada yang bilang katanya tidak ada pemerkosaan di peristiwa 98. Oh, tahun 98 kerusuhan itu memang ada. Ya, ruda paksa itu ada terhadap kaum etnis Cina, ada. Karena apa? Karena Bunda itu waktu itu zamannya masih laserdisc, belum apa CD ya, masih laserdisc, dan itu nyewa karena mahal, itu nyewanya di Glodok. Dan itu yang tempat Bunda nyewa itu korban ruda paksa, akhirnya bunuh diri. Itu fakta gitu. Jadi kita jangan hilangkan mengenai itu. Begitu sedikit cerita mengenai sejarah. Apa tuh yang hilang? Don't have money. Why you don't have money? Iya, nah itu waktu, oh kamu masih SMP. Bunda udah punya anak satu. Banyak yang benar-benar banyak yang hilang. Banyak yang hilang dan Bunda masih ingat tempat Bunda nyewa laserdisc itu, si cicinya namanya Nancy. Sampai bunuh diri. Itu fakta. Jadi kita jangan menghilangkan fakta sejarah. JPU Bondona katanya ada masalah. Ih, kamu jangan sebut-sebut nama jelas, Tenggo. Ada undang-undang ITE, Tenggo. Sebut inisial aja. Diduga ada masalah gitu. Jangan katanya ada masalah, diduga ada masalah supaya kamu nggak kena masalah. Caranya begitu berbahasanya. Bahwa salah satu JPU diduga punya masalah. Ah iya, itu oh baru lahiran anak pertama ya. Itu ngeri loh tahun 98 itu. Sempat lumpuh Jakarta. Iya, memang nggak boleh kita kubur sejarah. Faktanya seperti itu, memang terjadi kerusuhan dan ada terjadi ruda paksa massal terhadap etnis keturunan Cina, itu fakta. Janganlah kita nanti dicap sama negara lain kita bangsa yang tidak beradab, barbar dan menghilangkan sejarah. Ah, itu Bunda nggak tahu terlibat atau tidak. Iya, penjaraan yang pasti di mana-mana itu ngeri banget. Waktu itu Bunda ingat Sleepy Plaza, jadi rumah Bunda kan masih kan Bunda pernah cerita rumah Bunda tuh tetangga sama Nikita Mirzani. Waktu pertama-tama awal-awal Bunda punya rumah di Binong Permai. Nah, waktu itu Bunda mau pulang ke Binong Permai di Karawaci, itu Sleepy Plaza itu masih nyala api dan itu orang ngejarah keluarin, waduh. Kaget tuh Bunda, ada orang sanggup ngangkat kulkas sendirian. Coba bayangin kulkas yang besar. Tuh. Bener dijaga sama Tuhan loh. Satu-satunya mobil yang gak dibakar lewat jalan tol tuh cuma mobil Bunda. Ih, bener-bener deh. Itu jalan tol itu yang tulisan kilometer. Bunda yang selamat. Sampai ke rumah tapinya begitu sampai gerbang Bunda pingsan.
karena nahan emosi sepanjang jalan. Sampai di rumah udah nggak tahan, bruk, Bunda nggak sadar lagi. Itu. Jadi itu mengerikan tahun 98. Jadi kalau ada yang kelahirannya tahun 99, 2000, 2002 yang ikut live ini, coba kalian browsing aja Google, kemudian juga searching di YouTube, lihat bagaimana peristiwa tahun 98. Ngeri. Iya, untung nggak pingsan di jalan. Jadi itu Bunda tahu nggak, anaknya Bunda itu di Bunda taruh di kakinya Bunda supaya nggak kena, karena ditembak-tembakin juga kan. Jadi supaya nggak kena peluru nyasar. Gitu. Itu ngeri loh peristiwa tahun 98. Sampai 1 bulan itu kan Jakarta lumpuh, pasar semuanya nggak ada. Orang jalur transportasi lumpuh dari daerah, nggak ada yang ngirim beras, nggak ada yang ngirim gula ke Jakarta. Oh, anak pertama lahir tahun 98. Oke, itu anak kita dikasih tahu ini tuh mengenai sejarah tahun 98. Sangat menyedihkan, dan yang paling Bunda marah ya. Kenapa kok sampai ada ruda paksa terhadap keturunan etnis Cina? Salahnya apaan mereka? Orang mereka usahanya halal kok. Nyewa-nyewain laserdis. Tuh. Bunda nggak terima banget itu ada kayak begitu. Ya mungkin ada yang memanfaatkan situasi kan gitu ya. Namanya juga Indonesia kan penuh kreatif. Kagak disuruh begitu dia lakukan begitu gitu. Tapi itu adalah fakta, memang ada ruda paksa. Malam juga admin Momoy Dea. Baru muncul ya. Iya, siapa tahu ada yang memanfaatkan situasi saat itu. Tidak mungkin lah pimpinan menyuruh seperti itu. Nggak, itu yang pasti ada yang memanfaatkan situasi. Tahu sendiri kreativitasnya orang kita tinggi-tinggi, rasa memilikinya juga tinggi. Dulu yang Bunda inget yang namanya telepon umum. Ingat nggak telepon umum tuh di jalan tuh yang pakai koin ya? Kreativitasnya tinggi loh, rasa memiliki tinggi orang Indonesia. Koinnya habis dicuri. Wah, itu gilingan banget itu. Itu kan kalau kita mau nelpon pakai 50-an tuh. Enggak, yang pinggir jalan ada Sin. Yang pakai 50-an, terus kemudian 1000-an gitu. Masih ada tuh. Itu koinnya dijarah, dicopet juga. Ampun deh, bener-bener. Rasa memilikinya begitu tinggi sampai punya orang yang tiba naik malam tuh tiklungkung. Itu Jakarta ya, makanya itunya rasa memilikinya begitu tingginya. Iya benar, koinnya dibolongin pakai benang supaya dia bolak-balik bisa nelpon kan. Aku masih inget tuh telepon koin tuh. Iya, dipakai benang biar bisa kalau udah mau habis cemplungin lagi. Itu zamannya Bunda kuliah tuh. Zaman Bunda kuliah juga Bunda juga berkreasi juga sih. Kan dikasih uang jajan cuma 100 perak ya sama orang tua. Terus tiket bus, waktu itu pakai tiket bus loh aku. Tiket bus tuh 2 lembar. Jadi buat pergi ke kampus sama pulang ke kampus. Uang jajan cuma 100. Nah, 2 lembar, 2 lembar karena kampusnya Bunda kan di Untak Lodan gitu. Nah, itu pas mau pulang untuk menghemat ya, kita naik mikroletnya ke arah stasiun kota. Nah, di stasiun kota itu apa sih namanya? Rumah dulu kan rumah maminya Bunda kan di Setiabudi. Itu kita naik kereta nggak beli tiket. Jadi kalau ada pemeriksanya, jadi kita naik dari gerbong yang paling ujung dulu. Kalau ada pemeriksaan kita geser gerbong satunya, geser gerbongnya sampai duku atas turun, jalan kaki deh ke rumah kan di Setiabudi.